Shalom, selamat siang teman-teman yang hadir di tempat ini yang dikasihi Tuhan. Pasti semuanya ada dalam kabar yang baik ya, dalam kondisi yang baik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Syurgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Baik, bersama Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihi kita dan mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan bersama di tempat ini. In your hand, from the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini Tuhan. Untuk hari yang indah ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Teman-teman, ada sukacita di tempat ini? Beri salam kiri kanan dong. Oke, kita akan memuji Tuhan bersama. Kita akan bersukacita, bertepuk tangan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja kemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kata mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja kemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kata mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita di sini yang percaya bahwa kita dipilih, boleh angkat tangan ya sambil bertepuk tangan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja kemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita percaya bahwa kita di sini semua dipilih untuk menjadi pengikutnya. Amin. Dengan semua ketidaklayakan yang kita punya,
kita dipilih untuk menjadi pengikut Yesus. Itu semua karena anugerah-Nya. Mari kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah
Teman-teman dipersilahkan untuk duduk, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya pasal 43 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakmu laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 14. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Kalau pada kesempatan siang hari ini kami kembali boleh memuji Tuhan akan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami pun boleh kembali merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk boleh memahami dan mengerti firman-Mu. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dimampukan melakukan firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, saat ini kita kembali akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi ya. Baik dari Yesaya maupun dari
Efesus ya. Nah, sekarang di antara kita saat ini tentu kita masing-masing punya orang tua, bukan? Punya orang tua ya. Sejelek-jeleknya orang tua tetap pasti sayang dan mengasihi kita, bukan? Ya. Memang kadang ada orang tua yang cuek, nggak peduli. Tapi pada umumnya orang tua itu sangat sayang kepada anak-anaknya. Walaupun kondisi anak-anaknya itu mungkin mengecewakan hati orang tuanya, ya kan? Pernah kita ngecewakan orang tua, ya? Atau mungkin kita melakukan hal yang tidak baik, ya? Sampai mungkin si anak itu jadi kalau pengalaman saya melihat anak-anak ya, walaupun anak-anak itu sudah sampai rusak karena narkoba dan kemudian sampai harus dirawat dan kemudian sampai harus ditolong supaya bisa lepas gitu ya. Orang tua itu tetap, saya lihat tetap sayang mengasihi anak-anaknya. Atau ada juga anak yang sampai karena kesalahannya dia harus masuk penjara misalnya gitu kan ya. Sampai harus dihukum. Atau mungkin si anak melakukan sesuatu hal yang membuat si anak itu mungkin ya harus mengalami hukuman dan kemudian dia harus dipenjarakan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat orang tua itu akan selalu berusaha bagaimana menolong si anaknya. Ya. Betul nggak? Kita pernah mengalami hal seperti itu? Mungkin kita mesti yang sedikit ya, yang kecil-kecil nggak sampai harus misalnya kena hukuman pemerintah, sampai harus dipenjarakan atau sampai hal yang seperti apa gitu kan ya. Bukan hal yang sangat seperti yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat berita-berita yang ada, banyak anak-anak yang melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai sehingga sampai dia harus misalnya dipenjarakan. Tapi kalau kita lihat orang tua itu akan selalu berusaha untuk menebusnya. Betul. Kalau misalnya sampai harus masuk dalam penjara itu, kadang-kadang tebusan itu ya bisa sangat mahal sekali. Ya. Tapi orang tua itu akan selalu berusaha bagaimana caranya supaya anak itu bisa dibebaskan, bisa dikeluarkan dari hukuman itu, bisa keluar dari penjara. Jadi dia berjuang mati-matian 50 juta, 100 juta, 200 juta dikeluarkan atau bahkan lebih dari itu. Mencoba untuk menebus anak itu. Itu saking sayangnya orang tua terhadap anaknya. Ya, jadi kalau kita membayangkan begitu seperti itu ya, banyak ya mungkin saudara pernah melihat juga kejadian yang seperti itu ya. Anak yang mengalami seperti itu dan kemudian orang tua berjuang untuk menolong dan membebaskan. Gitu. Nah di dalam Alkitab itu cerita itu juga ada ya. Tuhan memilih satu bangsa dari sekian banyak bangsa untuk menjadi umat kesayangannya. Ya. Dan dijadikan anaknya yang disebut dengan umat Israel. Tapi kemudian kita melihat bahwa umat yang dipilih yang menjadi kesayangannya itu tidak mau belajar taat kepada yang sudah memilih ya dan mengangkatnya itu, tapi malah kemudian memberontak. Nah kita sebagai anak seringkali juga memberontak terhadap orang tua kita kan. Nah ini umat Tuhan juga yang dipilih dari sekian banyak bangsa itu yang dilakukan. Sehingga hati Tuhan menjadi sedih, menjadi susah hati. Sehingga pada akhirnya dengan segala keberatan hati Tuhan, Tuhan merelakan, Tuhan mengizinkan umatnya ini mendapatkan sebetulnya bukan penghukuman, tapi Tuhan mengizinkan supaya umatnya ini menyadari bahwa kalau dia hidup bersama dengan Tuhan itu yang terbaik. Dan Tuhan mengizinkan umatnya ini kemudian dikuasai oleh bangsa lain, yaitu bangsa Babel. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa Tuhan ingin memperlihatkan kalau kehidupan yang dikuasai oleh bangsa lain itu suasananya tidak enak, ya.
dan membuat umat Tuhan itu hidupnya dalam kesulitan dan penderitaan. Sampai akhirnya dalam Yesaya tadi Tuhan mengingatkan, ya, ketika umat Tuhan ini dalam keadaan sulit, susah, di dalam pembuangan. Bayangkan hidup dalam pembuangan enak enggak? Ya, sepertinya ya udah terbiarkan. Oke lah, ya. Saking mungkin orang tua juga kadang-kadang mengizinkan itu ya anaknya. Oke lah, anaknya bandel, nggak mau denger-dengeran sama orang tua. Kadang-kadang orang tua mengizinkan. Oke lah, kamu pengen tahu, kamu pengen hidup di luar kami sebagai orang tua, silahkan ya. Betapa sulitnya, begitu kan? Nah, sekarang Tuhan mengizinkan juga umatnya untuk mengalami hal seperti itu dan melihat bagaimana bahwa hidup di luar Tuhan itu tidak enak. Nah, hidup dalam penderitaan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan pengharapan di tengah kesulitan yang dialami oleh umatnya itu. Ya, di dalam Yesaya tadi ya. Dalam Yesaya yang keberapa tadi? Coba kita lihat ya. Yesaya 43 ya. Di sini kita melihat pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Sebentar ya. Di sini dikatakan bahwa akulah satu-satunya yang sanggup untuk menebus engkau. Ya. Jadi di tengah situasi yang sulit, hati Tuhan itu tetap sayang, tetap mengasihi umatnya. Karena memang ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak bangsa. Jadi biar bagaimanapun, walaupun bandel, nakal, dan kemudian memberontak umat Tuhan ini, Tuhan tetap sayang kepada mereka. Dan di tengah kesulitan dan penderitaan, Tuhan datang dan memberikan pengharapan kepada umatnya ini. Dan Tuhan mengatakan, aku yang menciptakan engkau. Ya, jangan takut katanya. Sebab aku menebus engkau, ya. Aku itu sudah memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu umat kepunyaan Tuhan, ya. Bahkan Tuhan bilang, ya sekarang kamu dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah karena engkau tidak mau dengar-dengar sama aku, engkau memberontak terhadap aku. Tapi Tuhan tetap memberikan pengharapan. Kalau kamu menyeberang, Tuhan akan menyertai, ya. Melalui sungai sungai itu tidak akan menghanyutkan. Terus kalau berjalan melalui api tidak akan dihanguskan. Karena nyala api tidak akan membakar mereka. Ya, jadi Tuhan mengizinkan situasi yang sulit bukan berarti membiarkan mereka. Tapi ada batasnya lah ya. Tapi Tuhan ingin mengajar mereka bahwa kalau hidup di luar Tuhan itu seperti apa. Tidak enak ya. Lalu apakah Tuhan bisa tetap dengan janjinya itu menyertai mereka? Tuhan bilang, ya hanya aku yang bisa. Sebab Tuhan adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamat, ya, menebus umat Tuhan, ya. Bahkan dia bilang, aku menebus engkau itu ya, aku mengorbankan bangsa yang lain demi engkau umat yang kukasihi, ya. Dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantinya. Nah itu, Tuhan mengatakan seperti itu. Lalu kenapa kok Tuhan mau mengorbankan yang lain demi umatnya ini? Karena umat Tuhan ini betul-betul dipilih oleh Tuhan. Dan kalau itu sudah dipilih Tuhan, sekali dipilih, Tuhan tetap pada komitmen dan janjinya itu. Bahwa engkaulah umatku yang kusayang, yang kukasihi. Ya. Karena engkau itu apa? Berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan Tuhan itu mengasihi umatnya. Ya, karena itu Tuhan juga memberikan manusia sebagai ganti dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa umat Tuhan. Jadi kalau kita di sini lihat ya, pilihan Tuhan kepada umatnya atau kepada seseorang itu bukan main-main. Sekali dipilih oleh Tuhan, Tuhan tahu bahwa orang ini berharga di mata Dia, ya, dan Tuhan sangat mengasihi dia, ya. Itu ya, jadi pilihan Tuhan ya, itu tetap ada karena dia setia kepada komitmennya, pada janjinya.
yang dipilih oleh Tuhan, dikasihi dan disayangnya. Ya, dan itu tuh orang yang berharga atau umat Tuhan yang berharga. Ya, karena satu kali dia dipilih oleh Tuhan, maka selamanya Tuhan akan mengasihi dia dan menyayangi dia. Karena itu sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih, jangan takut karena Tuhan menyertai. Tuhan berjanji akan apa? Bahkan Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali umatnya. Ya, jadi kalau kita lihat nih, umat Tuhan bangsa Israel itu karena tidak mau percaya kepada Tuhan, maka mereka akhirnya tercerai-berai kemana-mana. Tapi Tuhan berjanji satu saat akan mengumpulkan mereka kembali. Itu janji Tuhan kepada umatnya. Nah, kenapa Tuhan melakukan hal seperti itu? Walaupun umatnya itu sudah memberontak terhadap dia, tidak mau dengar-dengaran kepada dia. Ya itulah namanya kasih Tuhan. Walaupun sudah jelek, tidak mau taat, aduh kalau dibilang mah aduh kurang ajar gitu kan ya. Tapi Tuhan tetap sayang ya. Karena apa saya bilang? Tuhan tetap pada komitmennya. Karena dia sudah memilih. Kalau udah sekali dipilih, Tuhan tuh sayangnya setengah mati gitu kan ya. Sayang, biarpun keras kepala, tegar tengkuk, Tuhan tetap mengasihi. Nah kalau kita melihat ini, kenapa Tuhan melakukan itu? Ya, karena sayangnya, karena kasihnya, karena komitmennya atau janjinya. Dan seharusnya umatnya itu nyadar ya. Aduh, kita ini kayak apa ya, orang yang gak tahu diri gitu kan ya. Dia itu udah begitu sayang dan mengasihi. Walaupun udah memberontak tapi tetap sayang juga. Bahkan mengorbankan segalanya. Harusnya sadar. Berarti kasih yang diberikan oleh Tuhan itu adalah semuanya bukan karena kebaikan dia. Tapi semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Ya. Kasih yang diberikan secara apa? Cuma-cuma. Kalau misalnya kita sebagai manusia melihat orang yang kita sayang, kita cinta, kita kasihi. Lalu mengabaikan cinta dan kasih kita, bahkan melakukan hal yang tidak bagus. Kadang kita pikir, untuk apa? Ya, pergilah sana, sabodo mau jadi apa kamu silahkan, gitu kan ya. Sudah, ya karena kesel, jengkel, marah begitu kan. Tapi hati Tuhan nggak begitu. Ya, dia tetap sayang, tetap mengasihi. Walaupun Tuhan mengizinkan supaya apa? Umatnya tahu nih kalau di luar aku tuh seperti apa. Tapi dia tetap dalam pantauan. Ya kayak orang tua lah ya. Kalau anaknya udah bandel, udah nakal, ya udah sok kamu mau bagaimana. Tapi percaya enggak? Orang tua itu tetap akan walaupun hatinya begitu, dia marah-marah gitu kan, dia kurang ajar ini anak ini bikin masalah begini-begini gitu ya. Tapi sebetulnya hati terdalamnya dia enggak tega loh membiarkan anaknya. Di sini sudah ada yang jadi orang tua kan ya, tapi kebanyakan belum ya. Nah kalau mau tahu hati orang tua tuh seperti itu. Walaupun seolah-olah biarin kamu itu ya mau jadi apa. Tapi hati terdalamnya dia tetap melihat, memantau nih anak ini tuh. Kalau sampai dia celaka pasti dia akan bertindak gitu loh ya. Tapi sejauh dia itu memantau, oh ya ini lihat nih bagaimana nih ya. Dia akan coba biarkan. Tapi begitu dia akan celaka, orang tua itu akan ngambil tindakan dan kemudian akan menolong. Nah saya lihat mungkin Tuhan juga seperti itu. Dia membiarkan, oke. Kamu tidak mau dengar-dengar aku, silahkan kamu rasakan hidup di luar aku. Tapi sebetulnya hati Tuhan tidak begitu. Makanya dia terus melihat bagaimana. Makanya ketika mereka dalam kesesakan dan kesulitan, Tuhan datang dan memberikan pengharapan melalui Yesaya. Jangan takut, aku tetap ada bersama dengan engkau, begitu ya. Memberikan pengharapan. Seharusnya itu akan menumbuhkan umat Israel itu kesadarannya bahwa aduh semua karena kasih karunia. Kalau lihat aku ya yang memberontak begini, mungkin aku tidak layak untuk dikasihi. Tapi kok kenapa Tuhan tetap melakukan hal itu? Itu semua adalah karena kasih karunia ya. Melakukan semua itu karena apa? Setia kepada janjinya terhadap orang-orang yang dipilih dan dipanggilnya. Ya, jadi kalau melihat kelakuan umat rasanya tidak layak untuk ditebus ya. Karena itu juga sama dengan kita ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, latar belakang kita semua adalah sama. Manusia berdosa, bukan? Ya. Kalau kita ngelihat kelakuan kita di hadapan Tuhan, rasanya
banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Perbuatan yang tidak bagus, yang tidak baik sering kita buat dan lakukan melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita. Kadang-kadang itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tapi kalau kita lihat saat ini kenapa kita bisa berada dalam satu komunitas yang percaya kepada Tuhan, ya, itu semua karena apa? Anugerah, ya, karena anugerah Tuhan. Jadi kalau saat ini kita dipilih dan dipanggilnya untuk menjadi anak-anaknya yang percaya kepada Dia, semua itu adalah kasih karunia Tuhan semata-mata. Karena dalam Efesus diingatkan jangan memegahkan diri, ya, karena apa? Kita bukan karena perbuatan baik kita maka kita bisa diterima oleh Dia. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, kenapa Tuhan memilih kita? Dari sekian banyak orang yang ada di sekitar kita, tidak semua orang itu mudah untuk bisa datang kepada Tuhan Yesus. Untuk bisa percaya, untuk bisa menerima Dia di dalam kehidupannya. Kalau kita sampai bisa, itu semua karena apa? Karena anugerah Tuhan. Sudah memilih kita. Kalau kita tidak dipilih, ciri orang yang tidak dipilih oleh Tuhan adalah sudah diajak-ajak oleh kita, tapi susah sekali dan sulit. Dan kemudian sudah kita coba untuk injili dia, ceritakan tentang Tuhan Yesus, tapi tetap dia juga nggak bisa. Ya, pokoknya kita udah berbagai cara mengajak dia untuk datang kepada Yesus, nggak bisa. Itu berarti orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Makanya sebetulnya kita harus mengucap syukur kepada Dia kalau kita diberikan hati atau didorong untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk menjadi komunitas anak-anak Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Dan kalau kita menyadari akan hal ini, kita melihat bahwa sekali kita dipilih oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita ini berarti adalah orang yang memang berharga. Lalu kita bilang, lalu gimana dengan orang yang tidak dipilih oleh Tuhan? Kasihan dong. Itulah kedaulatan Tuhan, kita tidak paham, kita tidak mengerti. Tapi makanya tugas kita adalah apa? Sebanyak mungkin kita undang orang, ajak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena di mana kita tahu bahwa orang ini dipilih atau tidak dipilih oleh Tuhan? Kita tidak mengerti. Tugas kita dan tanggung jawab kita adalah mari kita ajak orang itu datang kepada Yesus. Dan biarkanlah Roh Kudus yang bekerja. Disitulah kita akan melihat mana orang yang dipilih Tuhan dan yang tidak dipilih oleh Tuhan. Ya. Tapi yang jelas adalah semua orang itu berharga di mata Tuhan. Itu, ya. Karena kita pun harus punya pemikiran yang sama, visi yang sama dengan Tuhan bahwa manusia itu berharga. Cuman kita nggak ngerti, nggak tahu mana yang dipilih oleh Tuhan. Ya tugas kita lah untuk kita mengajak orang, ya, supaya datang kepada Tuhan dan kemudian disitulah kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Karena memang itulah sebetulnya kenapa kita yang lebih dulu dipilih oleh Dia. Kita ini ditebus untuk melakukan pekerjaan baik, ya. Ditebus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang seperti apa? Yaitu Tuhan ingin kita hidup di dalam Dia. Dia hidup di dalam kita, ya. Dalam arti apa? Tuhan mau kita memiliki hubungan atau terhubung dengan Tuhan, ya, terhubung dengan Dia. Kita dipilih lebih dulu supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Hidup di dalam Dia. Kita hidup di dalam apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, nggak banyak-banyak kok yang Tuhan minta. Makanya saya tuh bingung lihat ini umat Tuhan yang dipilih. Padahal dia udah ngelihat banyak hal mujizat terjadi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tapi ketika itu semua berlalu,
Ketika kesulitan datang, mereka berseru kepada Tuhan dan mereka melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi kemudian mereka lupa lagi dan mereka lari dari Tuhan menyembah kepada Allah yang lain. Padahal Tuhan hanya mau apa sih? Seseorang dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya untuk apa? Dia belajar terhubung dengan Tuhan dan hidup hanya percaya kepada Dia. Itu, percaya hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan. Dan kemudian belajar untuk taat kepada apa yang disuruh oleh Tuhan. Yang jelas kita harus tahu bahwa aturan yang Tuhan berikan kepada kita, semua itu adalah baik adanya dan untuk kebaikan kita. Tidak ada yang tidak baik. Yang Tuhan atur itu semuanya baik adanya. Tapi kadang-kadang kenapa kita tidak mau dengar-dengaran? Padahal semua Tuhan atur baik, seperti orang tua kita. Pasti orang tua kita itu mengharapkan sesuatu yang baik untuk kita. Kadang-kadang kita tidak mau dengar, kita melenceng, tidak mau taat, gitu kan ya. Nah itu. Jadi di sini kita lihat bahwa kita ditebus lebih dahulu oleh Tuhan. Itu semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun kita tidak layak. Ya. Jadi kalau kita yang sudah ditebus lebih dahulu, kita melihat betapa berharganya saya sudah dipilih oleh Tuhan, ya. Tapi bukan hanya sampai di situ, tapi Tuhan ingin supaya kita yang terlebih dahulu ditebus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu apa? Kita senantiasa terhubung dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, kemudian hidup di dalam Dia, di dalam ketaatan yang kita lakukan untuk Dia, belajar dengar kepada Dia, dan kemudian juga perintah Tuhan yang utama dalam hidup kita yang sudah terlebih dahulu dipilih adalah kita juga memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi itulah pekerjaan baik yang kita buat dan lakukan. Itulah tujuan Tuhan memilih kita lebih dulu ya. Jadi bukan berarti kadang kita mikir, lalu bagaimana? Apa kita hanya kerjakan itu saja? Enggak. Lalu kita enggak boleh bekerja? Enggak. Kerja yang baik kata Tuhan. Karena kalau kamu gak kerja jangan kamu makan. Kerja. Tapi maksud saya adalah bahwa yang utama dalam hidup kita adalah bukan pekerjaan. Itu adalah tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan. Tapi tujuan utama dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup di dalam Dia. Kita mempunyai hubungan dengan Dia dan melakukan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Untuk kembali memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka bisa mengenal Allah yang baik itu. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Kami sungguh berterima kasih karena Engkau sungguh baik. Walaupun kami tidak baik. Dan seringkali kalau Tuhan melihat diri kami sebagai manusia berdosa, banyak hal yang tidak baik dalam hidup kami. Tapi Engkau telah memilih kami. Dan ini semua adalah karena kasih karunia Engkau bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyadarkan kami bahwa Tuhan memilih kami terlebih dahulu untuk kami melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk senantiasa hidup terhubung dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga mampukan untuk boleh belajar hidup di dalam Engkau dan belajar taat kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudari, saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pengakuan iman kita. Semua, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengakuan dosa orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan kita naikkan ucapan syukur kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini kami bisa berkumpul untuk melakukan ibadah kami, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga memuji kebesaran-Mu atas kebaikan yang Engkau telah lakukan sehingga kami bisa bertemu lagi di tempat ini, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami juga tidak lupa mengakui segala keberadaan kami, dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja, ampuni kami. Kami berdoa buat Ibu Hertina yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati beliau dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, dan Engkau terus pakai dia untuk lebih luar biasa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami semua yang hadir pada siang hari ini, baik dalam pergumulan kami masing-masing, Tuhan menjawab, Tuhan menolong kami, memampukan untuk menyelesaikan setiap pergumulan kami. Berkati semua yang bekerja, bahkan yang berkuliah dan anak-anak yang duduk di bangku SMA, Tuhan juga menolong mereka dan membimbing serta memberkati mereka dalam segala yang mereka lakukan. Berkati bangsa dan negara kami, biarlah pemimpin kami dapat memimpin negara kami dengan pimpinan daripada Engkau. Berdoa juga bagi orang-orang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Kami juga tidak lupa berdoa buat program TBC ini, Tuhan biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Berkati semua program yang dirancangkan dalam tahun ini, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dalam satu minggu, sepanjang minggu ke depannya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan, yang bertugas dipersilakan. Baik, semuanya dipersilakan berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa bagi persembahan kita bersama. Bagi-Mu lah ya Tuhan, kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan bumi adalah milik-Mu, segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali, kita akan masuk dalam pengumuman. Baik Bapak Ibu, selamat datang kepada semua yang sudah datang. Tapi terutama kita mau mengucapkan selamat datang kepada yang baru pertama kali. Coba lihat di kiri kanan, depan belakang, sepertinya ada yang baru nih. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Elis,
Persilakan berdiri dan untuk teman-teman yang di sekeliling mungkin bisa berikan salaman. Selamat datang ya Lis. Ya, untuk pengumuman kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Hertina. Terima kasih sudah menyampaikan renungan, kiranya Tuhan memberkati Ibu beserta dengan keluarga. Untuk kegiatan gereja, kita tetap mengadakan Connect Group dan juga Alpha setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki kesibukan bisa mengikuti kegiatan ini. Dan setelah ibadah, jangan langsung pulang, tapi kita bisa bersekutu bersama dengan makan bersama. Oke, ada pengumuman teman? Oke. Ya, teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silahkan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah siang hari ini Tuhan. Kami mengharapkan pertemuan kami di minggu selanjutnya ya Tuhan, dan kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Teman-teman boleh saling bersalam-salaman kiri kanan sambil kita turun ke bawah dan menikmati berkat Tuhan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.